Halo, selamat pagi. Pagi, Yoandra. Pagi, Adel. Pagi, Justin. Pagi, Joanna. Oke. Tinggal Jaden ya yang masih belum masuk ya. Kita tunggu sebentar. Gimana nih kabarnya kalian? Gimana semuanya? Lama nggak ketemu ya? Berapa lama ya kita nggak ketemu? Kemarin libur selama hampir setengah bulan ya. Gimana liburannya? Gimana liburannya, Yoandra? Menyenangkan nggak? Syukur ya, senang dengarnya. Kalau Adel gimana, Adel? Liburannya gimana? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Hmm. Justin, liburannya gimana? Kalau Justin? Nggak kemana-mana. Iya. Jadi istirahat di rumah ya, Justin. Oke, nggak apa-apa. Liburan nggak harus pergi ya. Di rumah istirahat, me time itu juga termasuk bagian dari liburan. Kalau Joanna gimana, Joanna? Sama nggak kemana-mana. Kalau kakak hmm, liburan sih selama 1 minggu setengah. Kakak liburannya nggak jauh-jauh sih, deket dari Surabaya. Kakak ke main ke tempat wisata yang di Malang Batu, kayak di Jatim Park, terus ke Taman Bunga. Ada yang pernah ke sana? Belum ya. Mungkin lain kali ada kesempatan untuk ke sana ya. Oke, ini si Jaden sudah masuk. Halo Jaden, selamat pagi. Apa kabar? Baik ya. Gimana liburannya kemarin? Kurang denger ya suaranya. Oke, baik ya. Kemarin liburan menyenangkan? Menyenangkan. Oke, senang bisa ketemu kalian lagi. Oke, tapi sebelumnya kakak mau isi absen dulu ya. Kakak punya absen yang harus kakak isi. Supaya nggak lupa, kakak isi absen. Coba ya, kakak absen sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 2 Januari. Adele masuk, Jaden, Joanna, Justin, Yosuani, Yolanda. Oke. Masuk semua ya. Jadi lengkap ya kelas hari ini. Oke. Setelah lama liburan, sekarang gimana? Sudah siap untuk belajar? Bukunya sudah ada di depan kalian? Buku. Kita kemarin terakhir masuk modul, kemarin kita terakhir modul berapa ya? Kita kemarin modul 2 ya. Oke.
Sebelumnya, sebelum kita masuk ke modul baru, kakak mau coba review pelajaran pertemuan terakhir kita. Kita mau review tentang apa yang sudah kita pelajari terakhir. Ada yang masih ingat nggak? Kita terakhir sudah belajar apa di modul 2? Terakhir kita sudah bahas apa? Kita bisa lihat buku ya. Modul 2 terakhir kemarin kita belajar di unit 2. Tentang apa ya di unit 2? Ada yang mau coba review? Oke, Jaden. Iya, betul sekali. Kita kemarin membahas soal interaksi antar ruang. Nih ya, kakak coba share screen PowerPoint yang waktu lalu. Oke, ini ya, benar ya. Apa yang masih kalian ingat? Apa yang kalian ingat sehubungan dengan interaksi antar ruang? Boleh ya, eh, jelaskan sedikit tentang interaksi antar ruang yang sudah kita pelajari. Oke, Yolandra? Iya, betul. Kita belajar soal apa pengertian interaksi itu, terus belajar soal apa ruang itu, lalu mengapa terjadi interaksi antar ruang. Betul sekali. Terima kasih ya Anda sudah menjelaskan secara singkat. Iya. Ada lagi yang lain? Kakak Evia mau dengar dari Justin. Apa nih yang Justin ingat pelajaran soal interaksi antar ruang? Mm-mm, betul. Iya. Oh, betul sekali. Wah, makasih ya. Ternyata Justin sangat ingat ya tentang pembahasan soal interaksi antar ruang. Iya, kita bahas penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Itu ada beberapa dan juga membahas bentuk-bentuk interaksi antar ruang seperti mobilitas penduduk, komunikasi, transportasi. Dan juga ada dampak interaksi antar ruang. Terima kasih Justin sudah menjelaskan apa yang sudah kamu pelajari mulai pelajaran terakhir ya. Uh, Sekarang kayaknya ingin dengar dari Joanna. Apa yang Joanna ingat tentang pelajaran soal interaksi antar ruang? Mm-mm, betul. Mm-mm.
Ya, makasih ya, Pak. Bagus ya penjelasannya Joanna. Bagus penjelasannya Adele, Chandra, Jaden, Justin. Jadi sebagian besar dari kalian masih ingat ya dan memahami topik tentang interaksi antar ruang. Oke, jadi karena kalian sudah bisa memahami tentang interaksi antar ruang, kita sekarang bisa masuk ke modul 3, modul yang baru di unit 1. Udah siap untuk masuk ke modul yang baru di modul 3? Udah siap? Udah ada yang baca belum modul 3-nya? Ada yang sudah sempat membaca unit 1 dari modul 3? Belum. Oke. Ya, Kak Evia share screen lagi ya PowerPoint yang sudah Kak Evia siapkan. Jadi topik di modul 3 ini nggak jauh beda dengan topik di modul 2. Kita akan bahas apa ya di modul 3 ini? Temanya apa ya? Ada yang mau sebutkan? Kita akan membahas apa di modul 3 unit 1 ini? Ya, Jaden? Betul sekali. Temanya aku, keluarga, dan masyarakat. Ya. Kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, kita coba mulai bahas tentang interaksi sosial ya. Nah, kalau di buku kalian, kita lihat ya. Kita coba lihat di halaman 2. Itu di buku kalian disebutkan di modul 3 ini diminta tujuan yang diharapkan setelah belajar dari modul 3 ini tuh apa sih? Sudah ketemu yang halaman 3? Nah, di sini disebutkan peserta didik setelah mempelajari modul diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor dalam proses interaksi sehingga mampu bersikap toleran, menggolongkan bentuk-bentuk interaksi sosial, dan memiliki sikap bersahabat dalam kehidupan masyarakat. Terakhir, menunjukkan karakteristik lembaga sosial dan peran serta fungsi dari lembaga keluarga, ekonomi, politik, dan pendidikan. Oke, jadi tujuan pembahasan di modul 3 ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor interaksi, menggolongkan bentuk-bentuk interaksi sosial, dan menunjukkan karakteristik dalam hal lembaga sosial dan peran serta fungsi lembaga keluarga, ekonomi, politik, dan pendidikan. Jadi, itu 3 hal tadi tujuan yang diharapkan setelah belajar modul. Nah, pertama-tama kita mau cari tahu dulu pengertian soal interaksi sosial. Ya, sebenarnya nggak jauh beda dari pengertian yang sebelumnya, yang kita bahas di modul 2. Coba kita mulai masuk, bisa lihat di PowerPoint Kak Evia sambil lihat di buku kalian ya. Nah, di
layar sudah muncul belum di layar? Oke, ada gambar ya. Coba kita lihat gambar ini. Kira-kira apa yang sedang mereka nikmati ya? Apa yang mereka sedang lakukan di gambar itu? Ada yang mau beri komentar? Ya, Jaden. Ya, mereka sedang mengobrol. Betul sekali, Jaden. Makasih jawabannya. Mereka sedang mengobrol satu sama lain. Mereka sedang berbincang-bincang. Ini dinamakan berinteraksi. Nah, kenapa ya kok kita perlu berinteraksi satu sama lain? Sempat sudah kita singgung ya, tapi kita coba ulangi lagi. Ya, Jaden lagi. Iya, betul sekali itu tujuannya ya. Karena kita punya naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu makhluk yang lain. Maksudnya kita perlu hidup dengan orang lain. Ya, atau sering disebut kita adalah makhluk sosial. Nah, kita akan membahas tentang pengertian syarat dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Ini dia. Ada yang mau bantu baca soal apa itu interaksi sosial yang ada di layar ini? Ada yang mau bantu baca? Bisa raise hand ya. Oke, Yondra. Oke, terima kasih pembacaannya. Jadi apa itu interaksi sosial ya? Seperti yang sudah Yondra bantu baca, dan seperti yang sudah kalian ketahui soal interaksi, interaksi sosial itu suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya. Dan juga bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Nah, jadi interaksi sosial itu kita melakukan reaksi atau dalam bertindak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita mendapat feedback atau timbal balik, baik interaksi kita secara individu maupun kelompok. Nah, coba kita lihat kembali di gambar awal. Kalau gambar awal ini termasuk individu atau secara kelompok ya? Ya, Joanna? Iya, betul ya. Ini secara kelompok. Mereka bergaulnya rame-rame ya, bukan individu. Ya. Individu itu seperti cuman kita berinteraksi cuma satu orang, nggak lebih dari satu orang. Jadi yang digambar ini adalah interaksi secara kelompok. Begitu. Nah, kalau kalian nih, kayak saya ingin tahu, kalian lebih suka interaksinya secara rame-rame kelompok atau individu? Ya, Adele, 50-50 ya. Karena suka cuman bergaul dengan satu orang, tapi juga suka secara kelompok. Iya, iya sama ya. Saya juga 50-50. Hmm. Tapi ada yang lebih suka rame-rame daripada person to person.
tergantung kepribadian seseorang ya. Tapi entah itu individu maupun kelompok yang dilakukan seorang, bereaksi dengan seseorang, kontak dengan seseorang itu namanya interaksi sosial. Dan titik yang ketiga, interaksi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menghasilkan pola atau bentuk hubungan yang dapat mempererat dan mengubah kondisi masyarakat. Jadi dengan melakukan interaksi itu bisa menghasilkan pola atau bentuk hubungan yang dapat mempererat. Jadi interaksi bisa menghasilkan suatu hubungan kita dengan orang tersebut semakin erat ya. Ya, kalau kita semakin sering berinteraksi, hubungan kita dengan orang tersebut, dengan orang-orang tersebut bisa semakin erat. Oke. Nah, slide berikutnya, kenapa interaksi sosial itu diperlukan? Di sini dijelaskan ya, manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa? Sandang, pangan, papan, kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Nah, ada yang bisa jelaskan apa maksudnya tentang hal ini? Ya, Justin, silakan. Iya, betul. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, kita membutuhkan manusia yang lain ya. Iya. Misalnya pokok sandang, pangan, papan. Kita mau makan, kita pasti setiap orang, setiap manusia pasti membutuhkan makanan ya. Nah, untuk bisa mendapatkan makanan, kita perlu bantuan orang lain. Misalnya kita beli bahan-bahan makanan di pasar. Nah, sewaktu kita mau membeli bahan-bahan makanan, kita pasti melakukan interaksi dengan orang yang berjualan. Ya, kita pasti bertanya ya, sewaktu kita membeli, ada makanan apa Bu? Gitu. Ada sayur ini nggak? Harganya berapa? Nah, saat kita melakukan komunikasi tersebut, itu dinamakan kita sedang melakukan interaksi sosial. Ya. Dan kita butuh orang tersebut, karena kita tidak bisa menghasilkan bahan makanan atau uh, makanan sendiri ya. Kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Begitu juga kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan pendidikan. Kalau ketertiban, misalnya di jalan raya, kita membutuhkan polisi ya untuk bisa mengatur peraturan lalu lintas dan demi keselamatan masyarakat juga. Kebutuhan pendidikan, kita butuh orang lain untuk memberikan ilmu kepada kita. Di saat kita dengan orang yang memberi ilmu kepada kita, kita pasti melakukan interaksi seperti sekarang ini yang kita lakukan. Kita sekarang ini sedang belajar kan? Nah, di saat seperti ini kita sedang melakukan interaksi sosial. Ya. Itu juga kesehatan. Kita memerlukan dokter. Di saat kita berobat, kita pasti melakukan interaksi. Kita pergi ke dokter untuk apa? Membantu kita untuk bisa pulih dari sakit kita. Lalu
kita membutuhkan kasih sayang. Kita bisa dapat kasih sayang dari mana? Dari keluarga kita, seperti orang tua, saudara kita, atau teman-teman kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang dengan melakukan interaksi sosial dengan mereka. Nah, jadi itulah alasan-alasannya kenapa sangat penting melakukan interaksi sosial. Ya, ada yang raise hand? Ya, Justin. Silakan Justin. Tanpa melakukan interaksi sosial, kita bisa mati. Iya, betul juga. Makasih ya, sudah memberi komentar itu. Iya. Betul ya, kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita bisa gila ya. Bisa mati. Iya, betul sekali ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memang diciptakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita diciptakan untuk bergantung dengan orang lain. Ya, kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi, kita tidak mau apa? Ya, kita tidak mau menyendiri. Gitu. Tadi kayak dia mau ngomong itu. Tapi tiba-tiba ini ya kayak dia ngeblank sedikit. Ya. Jadi itu ya. Oke, karena waktu, iya, kita sudah bahas pengertian interaksi, apa itu interaksi, mengapa interaksi sosial itu diperlukan. Sampai sini dulu. Saya ingin tanya, apakah ada yang mau ditanyakan dari kalian? Mungkin ada yang masih belum paham, ada yang kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Jadi sudah paham semua kah? Sudah paham, Yandra, Justin, Adele, Joanna, Jaden? Oke, udah paham semua. Nah, untuk memastikan bahwa kalian sudah memahami, Kevia ingin dengar penjelasan dari kalian masing-masing secara singkat menggunakan kata-kata kalian soal apa yang sudah kita pelajari tadi tentang interaksi sosial. Gantian ya, boleh mulai dari Jaden secara singkat aja. Dari yang sudah kita pelajari barusan soal interaksi sosial yang sudah kamu pahami. Untuk bisa menentukan, uh, kalian bisa menentukan, bisa melihat apakah kalian memang benar-benar memahami atau masih belum. Boleh? Oke, boleh Jaden mulai duluan? Oke. Wah, bagus sekali ya. Jaden bisa menerangkan kembali tentang pembahasan barusan. Iya. Sekarang Kak Evia minta Joanna. Ya, makasih ya penjelasan yang bagus, singkat, jelas, sederhana. Eh, Sekarang Kak Evia minta Yondra. Iya, betul. Makasih ya atas penjelasannya yang bagus, sudah dimengerti. Sekarang Jaden, iya, betul. Ya, wah, bagus sekali. Makasih penjelasannya. Sekarang Adel,
Bagus sekali. Wah, kalian sudah bisa memahami ya tentang interaksi sosial. Oke. Nah, sekarang Kak Evia tuliskan agenda di grup WhatsApp ya. Agendanya hari, tanggal, sekarang tanggal berapa? Hmm, 8 Januari 2024. Mata pelajaran mata pelajaran IPS, inti pelajaran. Oke, ada yang mau sebutkan apa inti pelajaran dari pembahasan kita hari ini? Ya, Jaden. Ya, betul. Jadi, inti pelajaran hari ini kita sudah membahas interaksi sosial, tentang pengertian interaksi sosial dan mengapa interaksi sosial itu diperlukan. Oke. Jadi, kita bisa catat itu ya di agenda. Oke. Oke. Sudah selesai tulis agendanya? Oke, sudah selesai. Untuk tugas masih belum, Evia masih belum kasih tugas. Mungkin di pertemuan berikutnya, Evia ada tugas untuk kalian. Iya. Nah, kita udah selesaikan ya pelajaran hari ini tentang interaksi sosial. Gimana? Apakah kalian senang belajar pembahasan soal interaksi sosial? Senang ya? Evia juga senang bisa membahas topik ini bersama kalian. Ya. Nah, untuk halaman pembahasan berikutnya, boleh minta tolong kalian baca terlebih dahulu ya sebelum kelas dimulai. Oke? Oke, kita sampai di sini ya pembahasannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, Jaden, Joanna, Yoandra, Justin, Aden. Senang bisa belajar bersama kalian hari ini. Kita akhiri ya. Dadah, sampai ketemu lagi.